Selamat pagi semuanya. Nah, hari ini kita belajar math. Topiknya tentang nilai sampai 1000. Dan sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana membaca dan menulis bilangan 1 sampai 1000. Nah, sekarang kita berada di topik tentang nilai tempat bilangan sampai 1000. Nah, sebelumnya kita udah tahu bahwasannya satu kotak besar berisi 100 roti. 100 berarti mewakili tempat ratusan. Sedangkan satu kotak kecil berisi 10 roti. Berarti tempatnya ada di puluhan. Karena ratusan itu ada 3 digit angka. Nah, kalian lihat 100 roti ada 3 digit angka. Jika ada 3 digit angka itu mewakili ratusan. Jika 10, maka ada 2 digit angka kan? Jadi itu mewakili tempat puluhan. Kemudian ada satu roti. Satu roti mewakili satuan, berarti satu roti mewakili tempat satuan. Berarti satuan itu punya 1 digit angka, puluhan itu punya 2 digit angka, dan ratusan punya 3 digit angka. Nah, misalkan Kak Ciko akan memajang 256 roti isi stroberi. Ia bisa menyusun 2 kotak besar, 5 kotak kecil, dan 6 satuan. Kenapa? Kotak besar ini mewakili ratusan, sedangkan kotak kecil mewakili puluhan, dan kotak satunya lagi isinya satuan. Jadi dapat kita gambarkan angka 256 tadi ke dalam kotak. 3 kotak, karena apa? Angkanya kan ada 3 digit. Jadi, satu kotak untuk ratusan, 2 kotak di tengah itu khusus untuk puluhan, sedangkan 1 kotak itu untuk satuan. Jadi, bisakah kalian hitung berapa roti di dalam kotak ini? Ada 100. Ada berapa blok isi 100? Ada 2. Berarti 2 tempatnya di ratusan. Nah, lihat ini. Ada berapa? Satu kotak mewakili isi roti? 10. Berarti ini ada di puluhan. Berapa puluhan ini? Kita hitung sama-sama ya. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 dalam puluhan. Kemudian kita hitung lagi. Ada berapa ini? Apakah sampai 10? Tidak. Ada berapa? Ada 6. Jika belum sampai 10 berarti ini satuan. Sehingga 6 ada di satuan. Nah, ini dia. Kita bisa buat ini. Nilainya apa? Jika 2 di ratusan, berarti 2 ditulis 200. Jika 5 di puluhan, berarti 50. Karena 5 ada di puluhan. Sedangkan, kenapa 50? Karena 50 2 digit. 2 digit ada di puluhan. Sedangkan 6 cuma satu digit angka. Jadi hanya kita buat 6. Sehingga skip sebentar. Bagaimana anak-anak mengerti itu bahwa itu 200? Karena ratusan itu 1, 0, 0. Enggak, maksud bagaimana anak-anak bisa mengerti itu adalah 200? Kita bisa pakai ini chart kayak gini, Pak. Maksud saya, bagaimana anak-anak kok bisa mengerti ini 200? Karena kalau dihitung rotinya, karena kalau dihitung rotinya ada 100. Ditambah ini 100. Karena ada 2 jadi 200. Jadi begini ya, untuk itu, kenapa itu bisa dimengerti jadi ratusan? Jadi ibu harus jelaskan, begitu masuk ke sini, ibu harus jelaskan ulang bahwa roti-roti ini adalah terkumpul tadinya dari di halaman sebelumnya itu sudah dihitung ya. Jadi, oh ini Kak Ciko
mengumpulkan yang puluhan-puluhan tadi ke dalam satu kotak besar gitu. Jadi bahwa satu kotak besar itu menyatakan 100. Ya, satu kotak besar menyatakan 100. Karena ini ada dua kotak besar, maka ini menjadi 200. Ya, gitu. Itu dasarnya itu. Jadi harus ditekankan itu supaya anak-anak itu mengerti kenapa ini kok bisa 200, ini 500. Ya, sama-sama ada di dalam kotak saja, kan? Nah, itu yang ditekankan nanti mengulang ini untuk menyatakan itu bahwa itu 200. Oke, lanjut. Boleh jelasin kembali, Pak? Nggak usah lanjut. Lanjut aja. Nah, yang pertama, mengenal ratusan, puluhan, dan satuan. Perhatikan kembali bilangan 256. Bilangan tersebut dapat digambarkan dalam bentuk blok-blok. Blok ratusan menggambarkan tempat ratusan. Blok puluhan menggambarkan tempat puluhan. Sedangkan satuan menggambarkan tempat satuan. Nah, tadi kan digambarkan dalam bentuk roti. Sekarang dalam bentuk blok. Nah, jadi Kak Ciko tadi mengumpulkan 100 roti itu dalam satu kotak. Berarti satu kotak isinya 100. Ini ada berapa kotak? Ada 2. Berarti ada 200. Karena satu kotak ini mewakilkan 100. Oke, gini ya. Supaya lebih apa? Miss harus berangkat dari satuan dulu. Oh. Jangan dari ratusan. Kita harus berangkat dari satuan dulu. Ya. Baru begitu satuan ada 10, Oh iya, baru digantikan dengan 1 puluhan. Iya. Jadi jangan berangkat dari ratusan. Itu dari satuan. Dari satuan. Oke, lanjut. Coba Ibu jelaskan di sini. Nah, Kak Ciko tadi ada 256 roti dan kita gambarkan dalam bentuk blok. Nah, dia mengumpulkan 6 roti, berarti 6 itu satuan. Kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 ada di kotak satuan. Nah, kita lihat lagi. Kak Ciko, Dan setiap ada 10 kotak blok satuan itu menjadi 1 puluhan, ya. Jadi ini akhirnya setelah seandainya lebih sampai 10, udah sampai 10, maka kita gantikan jadi 1 puluhan. Nah, di sini selanjutnya dengan mudah kita katakan bahwa 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, maka 5 puluhan. Jadi langsung aja ke situ. Jadi anak-anak itu udah pasti ngerti kalau kita berangkat dari satuan. Jadi kalau berangkat dari ratusan agak ribet. Makanya saya tadi membuat pertanyaan, bagaimana anak-anak tahu ratusan itu, gitu. Itu maksud saya, supaya anak-anak itu puluhan itu datangnya dari mana? Ya? Ratusan itu datangnya dari mana? Itu yang paham gak, Ibu? Paham. Oke. Nah, kita lihat bloknya ada berapa? Coba kita hitung. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 satuan. Kalau misalnya blok ini ada 10, kita hitung, itu namanya puluhan. Seperti ini. Ini namanya puluhan. Berarti 1 puluhan. Ada berapa puluhan di sini? Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Atau kita bisa bilang 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, dan 5 puluhan. Sehingga ada 5 dalam puluhan. 5 puluhan. Nah, ketika ada 10 puluhan, itu menjadi ketika ada 10 puluhan, maka lanjut jadinya tempatnya di ratusan. Ini kita hitung coba. 1, 2, 1 puluhan, 2 puluhan, 3 puluhan, 4 puluhan, 5 puluhan, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 dalam puluhan dapat dikatakan ratusan. 1 ratusan. 1 ratusan atau 100. 100. Nah,
Ada berapa 100? Ada 2 ternyata. Jadi 200-an atau bisa kita bilang 200 dalam angka. Jadi nilai tempat dari bilangan 256 adalah sebagai berikut. Kalian bisa buat chart seperti ini, satuan, puluhan, dan ratusan. Jika ada soal 256, maka tulis saja 2 ada di mana? Di kiri, paling kiri. Sedangkan puluhan di tengah. Kalau satuan itu di kanan, paling kanan. Nah, ini dia. Ada angka 6 di satuan. Kenapa kok bisa kenapa nilai angkanya 6? Karena 6 ada di satuan. Angka 6 berada di tempat satuan. Jadi nilai angkanya hanya 6. Seperti yang kita ketahui, satuan itu hanya 1 digit. Jadi ya udah, buat saja 6. Kalau ada 5. Oke, next. Nah, yang kedua, mengurai dan menyusun bilangan. Nah, jadi dari nilai tempat kita bisa mengurai dan menyusun bilangan. Contohnya, bilangan 256. Kita kan udah tahu nih, 6 itu ada di mana? 6 itu satuan. 5 itu puluhan. 2 itu di ratusan. Nah, nilainya gimana? Waktu diuraikan. 200-an berarti ditulis 2, 0, 0. 50-an 5 sama 0. Kalau 6 satuan ya 6 saja. Inilah dia yang disebut dengan menguraikan angka atau dekomposisi. Kemudian lihat lagi soal nomor 2. Angka 2, 5 dan 6 dapat menyusun komposisi sebagai berikut. 2 dalam ratusan, 5 dalam puluhan, 6 dalam satuan. Atau kita bisa buat pakai tempat tadi. Tempat bilangan, cat tempat bilangan. Nah, 2 ratusan. 2 di dalam ratusan. 5 dalam puluhan. 6 dalam satuan. Nah, kita bisa menyusunnya kembali jadi sebuah bilangan. 2 jika di ratusan ya nilainya 200. Jika 5 di puluhan nilainya 50. 6 di satuan hanya 6. Karena di puluhan 2 digit angka, di ratusan 3 digit angka. Jadi jika kita komposisi, kita susun lagi angka ini dan ini, berarti jadinya 2, 5, 6. Selanjutnya ada latihan. Kita bisa tes dulu, kerjain sama-sama untuk soal nomor 1. Sisanya kerjakan dulu ya, masing-masing. Oke. Ada bilangan 120 di sini. 0 tempatnya di satuan. 2 tempatnya di puluhan. 1 tempatnya di ratusan. Tadi di composition dengan komposisi. Dekomposisi artinya sama dengan menguraikan, ya kan? Iya. Komposisi menyusun. Nah, ini untuk dekomposisi maksudnya menguraikan bilangan yang utuh 256 kita uraikan atas ratusan, puluhan, dan satuan. Itu ya. Nah, untuk menyusun, jika ada angka 2 sebagai ratusan, 5 sebagai puluhan, 6 sebagai satuan, itu dapat kita susun sebagai berikut. Gitu bahasanya di situ supaya anak-anak mengerti. Ya, bisa aja, mungkin pasti mereka nggak ngerti apa itu dekomposisi, apa komposisi, ya, menyusun apa, gitu ya. Nah, itu harus ditekankan di situ ya. Oke, lanjut dengan sempoanya dulu. Sempoanya. Nah, sebelumnya kita sudah membahas menggunakan blok-blok dan
roti tadi dikotakkan. Nah, sekarang kita menggunakan sempoa. Nah, sebenarnya ini sama kayak chart yang Miss bikin sebelumnya. Cuman di dalamnya itu ada bijinya, biji sempoa. Nah, jadi sama seperti chart tadi, S itu letaknya di paling kanan yang menyatakan satuan. Sedangkan P di tengah yang menyatakan puluhan dan R itu di paling kiri menyatakan ratusan. Ya. Nah, bagaimana kita tahu angka yang terdapat di satuan? Kita bisa hitung berdasarkan biji-biji yang ada di dalam sempoa tersebut. Misalnya, di tempat satuan ada berapa biji di dalamnya? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 biji kuning. 6 biji kuning ini berarti menunjukkan 6 satuan. Nah, Itu. berarti 6 ada di satuan. Nah, kita lihat lagi yang di puluhan. Kita hitung biji sempoanya ada berapa? Udah. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di puluhan ada 5 biji di dalamnya. Berarti 5 biji hijau menunjukkan 5 puluhan. Oke. Nah, ini di ratusan. Nah, kita hitung bijinya ada berapa di ratusan? Oh, ada 2. Berarti biji merah menunjukkan 2 angka dalam ratusan. Berdua ya. Begitu. Si Miss. Jadi dapat kita katakan seperti ini, atau bisa kita gambarkan seperti ini. EPS ada berapa? Yang kuning, biji kuning ada 6. Yang puluhan ada 5. Biji merah ada Oke, skip. 2. Good. Terima kasih. Itu untuk LP-nya tolong diubah dan segera dikirimkan ya. Ya. Ke grup Grup khusus. LP. Belum sudah dimasukkan barangkali. Untuk yang matematika. Iya, Fitri Maths and Matematika. Udah, Pak. Nah, ke situ nanti dikirimkan ya. Iya, Pak. Bisa. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Nah. Terima kasih.